Ini adalah bongkahan batu Black Opal Banten yang sebelumnya kita beli di Rawabening. Sebelum kita treatment, pastinya kita harus cuci dulu ya dengan bersih. Ini saya memakai Mama Lemon ya. Tujuannya agar kita nanti saat perendaman minyak baby oil ini tidak ada debu-debu. Jangan lupa sahabat, cuci sampai bersih, sampai benar-benar debunya hilang semua ya sahabat. Untuk sahabat pecinta batu Black Opal dimanapun berada, video ini saya buat sengaja hanya untuk yang suka tantangan ya sahabat. Tetapi jika sahabat punya uang lebih, mending membeli batu Black Opal yang sudah jadi atau yang sudah keluar jarongnya, biar tidak repot dan tidak harus treatment kayak saya ini. Alangkah lebih baiknya simak video ini sampai habis agar tidak salah paham atau gagal paham tentang treatment batu Black Opal Banten. Poin penting yang harus diperhatikan saat mau treatment bongkahan batu Black Opal Sempur Banten adalah dari jenis bahannya ya sahabat. Bahan ini menentukan saat kita mau treatment itu berhasil atau tidak. Pilihlah bahan batu Black Opal Sempur Banten yang memiliki bakat atau yang bisa mengeluarkan jarong. Contohnya seperti ini kemungkinan 90% bisa mengeluarkan jarong ya sahabat. Dengan tanda-tanda bongkahan atau bahan batu Black Opal ini diselimuti oleh jelly putih ya sahabat. Jadi nanti jarong akan muncul di permukaan bahan yang ada jelinya. Karena di video sebelumnya banyak sekali yang komentar, "Bang, apakah batu Black Opal yang sudah di treatment itu masih natural?" Jawabannya tentu saja masih natural ya sahabat, karena ini hanya untuk pemanasan, untuk memancing keluarnya jarong dengan metode pemanasan ya sahabat. Tentunya tidak semua bahan Black Opal Sempur Banten itu bisa mengeluarkan jarong ya sahabat. Jadi ada ciri-ciri atau bahan-bahan tertentu yang bisa mengeluarkan jarong saat di treatment. Jadi tidak asal-asalan bahan Black Opal di treatment lalu bisa mengeluarkan jarong ya sahabat. Harus sahabat ketahui banyak sekali yang gagal saat treatment mengolah bahan Black Opal agar mengeluarkan jarong, tapi faktanya saat di treatment dan setelah di treatment jarong tidak keluar dan tidak mengeluarkan jarong pada bahan Black Opal yang di treatment. Intinya sahabat, tentunya semua itu berasal dari bahannya ini apakah bisa di treatment atau tidak, dan sahabat harus bisa ketahui dan kenali bagaimana ciri-ciri Black Opal yang bisa di treatment atau yang tidak bisa di treatment. Dan ini adalah contoh yang kita akan treatment ya. Kita lihat satu persatu. Ini ada jelly ya, sedikit kurang lebih seperti ini. Terus lagi ini juga ada jelly ya putih. Nah, ini adalah jelinya yang di pinggir putih ya, kayak susu. Dan ini tengahnya ada urat pasir. Nah, biasanya kalau yang urat pasir itu tidak bisa mengeluarkan jarong ya sahabat. Dan ini juga ada jelly putihnya ya sahabat. Dan yang ini sama, ada juga jelly putihnya di pinggir ya, paling atas itu ada jelly. Itu biasanya jarong keluar di situ ya sahabat. Ini kita akan coba treatment sebanyak 5 bahan ya sahabat. Sebelum kita treatment, kita bersihkan dulu ya, keringkan dari air yang sebelumnya kita cuci. Ini kita keringkan satu persatu ya, sampai benar-benar kering ya sahabat. Kita percepat aja ya saat mengeringkan batu atau bahan Black Opal ini ya, biar tidak memakan durasi lama. Dan ini semua sudah selesai kita keringkan dari air ya sahabat. Ini adalah bahan yang tadi kita keringkan dari air. Setelah itu sahabat, bahan yang sudah kering kita kasih minyak baby oil ya. Nah, ini contoh yang saya gunakan adalah minyak baby oil untuk bayi. Dan semua kita basahi dengan minyak ya. Jadi nanti tujuannya agar minyak ini masuk ke dalam pori-pori bahan Black Opal ini ya sahabat nih. Nanti tujuannya
saat kita treatment, saat kita panggang, saat kita panaskan, jadi batu ini tidak retak ya. Selanjutnya sahabat, siapkan kaleng atau stainless seperti ini ya sahabat. Bekas plat nomor juga nggak apa-apa sih kalau tidak ada stainless. Lalu nyalakan kompor dengan api paling kecil ya sahabat, pokoknya terkecil, jangan terlalu besar ya sahabat ya. Simpan stainless tadi di atas kompor ya sahabat. Lalu masukkan semua bahan yang kita akan treatment, dan tentunya stainless ini tidak dikasih minyak atau tidak dikasih air ya. Ini nanti hanya untuk memanaskan ya sahabat. Dan jangan lupa bahan yang sudah kita masukkan ini bolak-balik, dan ini jangan terlalu lama, paling lama 10 hingga 15 menit ya sahabat ya. Setelah 5 menit hingga 10 menit lamanya, iriskan ya semua bahan black opal yang sudah kita panaskan tadi ke dalam piring ya. Lalu dinginkan dan kasih minyak ya sahabat, atau minyak baby oil yang sebelumnya kita pakai tadi. Dan ini hasilnya ya, hasil treatmentan kita tadi ya. Ini sebelumnya belum ada jarong, meskipun jarong ini masih sedikit ya keluarnya, karena saya sebentar cuman 5 menit ya pemanasannya. Ini ya kelihatan sekali di atas jeli itu ada bintik-bintik jarong ya sahabat. Jadi rata-rata jarong itu keluar di jeli yang putih ini ya, seperti putih susu nih. Dan ini juga sama ya, kelihatan ya sahabat ya, ini adalah bintik jarong. Meskipun jarong ini belum banyak ya, belum full semua, tetapi sebelumnya bahan ini belum ada jarongnya. Coba kita treatment, maka jarongnya keluar ya, terpancing dengan metode pemanasan ya sahabat. Kurang lebih seperti ini nih, kelihatan kali ya. Ini adalah bahan black opal ya, yang sebelumnya saya beli di Rawabening itu harganya 1 kilo 50.000, saya beli setengah kilo ya. Nah kalau ini nih, ini sedikit ya, ada bintik kecil yang ada di di sini nih. Ini sedikit ya, baru 1 titik. Karena saya tidak lama ya, treatmentnya cuma 5 menit. Sebetulnya treatment black opal itu tidak harus lama, tapi sering ya sahabat. Ini yang kecil ya, dan tidak ada bintik jarong sama sekali. Ini membuktikan bahwa tidak semua bahan black opal itu bisa mengeluarkan jarong, meskipun sudah kita treatment mau berapa kali atau berapa lama kita treatment, tetap kalau tidak bisa mengeluarkan jarong ya tidak ada jarongnya ya sahabat. Mungkin itu tadi cara treatment black opal dan cara memilih bahan black opal yang baik dan benar ya sahabat. Terima kasih yang sudah simak videonya sampai habis. Jangan lupa yang baru mampir, silahkan subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan update terbaru dari video Suggestion. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.